Selamat sore sahabat Rumah Pompa, ketemu lagi dengan saya Junior. Seperti biasa kita akan membahas tentang pompa air, aksesorisnya ataupun spare partnya. Oke, pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang otomatis pressure control APC, yok ataupun yang lainnya. Cuman emang produk yang saat ini saya tampilkan di sini merek yok, yaitu mengenai tentang cara mengatasi masalah yang terjadi ketika kita menggunakan APC atau otomatis pressure control. Apa saja, teman-teman saksikan video ini sampai selesai agar teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Buat teman-teman yang belum tahu APC itu apa dan cara pemasangan atau cara penggunaannya seperti apa, teman-teman bisa lihat di video kita yang sebelumnya kita udah pernah buat. Nah, untuk sekarang yang ingin kita bahas adalah masalah-masalah yang suka atau sering dialami oleh customer yang menggunakan APC dan bagaimana cara mengatasinya. Saya akan sedikit sharing tentang pengalaman yang sudah dialami oleh teknisi-teknisi dari rumah pompa. Contohnya misalkan pompa tidak mau hidup atau pompa malah tidak mau mati ataupun pompa mati hidup. Misalkan mati nih, jeda berapa menit pompa hidup lagi padahal kerannya tertutup semua. Misalkan masalah-masalahnya seperti itu, kita jelaskan satu persatu langsung saja. Yang pertama, pompa tidak mau hidup. Misalkan teman-teman punya APC baru nih mau pasang APC, ternyata pompanya tidak mau hidup. Nah, itu ada kemungkinan di penyambungan kabelnya harus dilihat lagi. Kemudian voltase listriknya apakah sudah sesuai, itu juga harus dicek. Nah, itu hal-hal yang perlu dicek. Kemudian dari pompanya nih, pompa baru biasanya juga suka macet. Pompanya macet tidak. Nah, itu yang harus diperhatikan ketika teman-teman baru memasang alat APC di pompa ternyata tidak nyala. Nah, dari penyambungan kabel itu ada kalau misalkan pompanya emang sudah otomatis atau seperti pompa booster dengan flow switch. Contohnya kita ingin memasang APC yok ini di pompa washer PB218. Nah, ini penyambungan kabelnya, selain kita menyambung kabel motor ke kabel APC ini di sini. Selain kita sambungkan kabel ini sesuai warna, nah ini juga perlu menjemper soket otomatis flow switch yang ada di sini. Nah, ini harus dijemper. Kalau ini tidak dijemper maka pompa tidak akan menyala, karena ini di dalamnya kabel power itu jadi tidak tersambung. Karena kalau pakai flow switch, ketika flow switch nyala baru arus listrik akan tersambung. Seperti itu. Jadi harus dijemper di sini baru pompa bisa menyala. Dan pemasangan APC-nya juga harus vertikal ya. Tidak boleh dipasang seperti ini. Nah, ini pasti nanti akan ada masalah. Harus dipasang seperti ini. Seperti itu. Atau teman-teman pasang APC ini di pompa sumur dangkal yang sudah ada otomatisnya. Contoh seperti pompa Panasonic ini. Nah, dia sudah ada otomatis bawaan di sini pressure switch. Ketika teman-teman pasang APC automatic pressure control ke pompa ini, maka teman-teman harus memutus kabel otomatis yang ini. Kabel otomatis diputus, kemudian yang dari potongan yang dari motor itu dijadikan satu, disambung. Nah, supaya apa? Supaya otomatis bawaannya itu tidak ikut bekerja. Ketika teman-teman nggak putusin, nanti tetap akan otomatis ini bekerja, misalkan cetak-cetek kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Oke, itu
kendala yang pertama, kita masuk ke kendala yang selanjutnya. Kemudian masalah yang kedua yang sering terjadi itu adalah pompa tidak mati atau nyala terus walaupun sebenarnya keran sudah ditutup semua. Nah, masalah ini bisa terjadi satu, karena ada instalasi pipa yang bocor. Kedua, sensor dari APC ini terhalang atau macet, tertutup. Nah, terus yang ketiga itu bisa jadi emang APC-nya rusak. Itu kemudian yang terakhir itu bisa ada kemungkinan tombol resetnya macet di dalamnya. Jadi macet entah ada kotoran atau apa, bisa jadi itu yang penyebabnya. Nah, kemudian biasanya juga pemasangan yang salah. Contoh APC-nya dipasang horizontal seperti ini. Nah, ketika APC dipasang seperti ini, itu pasti tidak akan mau mati pompanya teman-teman, walaupun kalian udah tutup semua kerannya. Nah, kemudian tadi sensor yang terblok atau terhalang. Nah, di sini ada valve-nya teman-teman. Nah, di sini ada valve. Ini valve ini turun naik. Ketika dia dorong air dia naik, dan ketika airnya sudah ditutup dia akan turun ke bawah. Valve yang ini. Nah, terus, ketika ini keganjel atau terhalang oleh sesuatu kotoran atau apapun, maka APC ini tidak akan bisa mematikan pompa karena sensor ini tidak bergerak. Nah, biasanya terjadi saat pemasangan penyambungan pipa lem terlalu banyak masuk ke sini. Nah, ini sering terjadi, maka hati-hati ketika pemasangan itu jangan sampai lem masuk ke area sini. Kalau sudah lem masuk ke sini itu susah buat ngebersihinnya. Ya, caranya dibersihin. Saya pernah bersihin sampai bersih, harus dibongkar di sini masuk ke dalam lemnya. Nah, itu seperti itu. Jadi hati-hati saat pemasangan, jangan sampai lem masuk ke sini ya teman-teman. Itu bisa membuat pompa jadi nyala terus. Kemudian untuk yang pipa bocor, cara menanganinya kita harus cari tahu pipa yang bocornya di mana dan kita perbaiki. Cara mengetes untuk mengetahui instalasi ada yang bocor apa tidak. Nah, teman-teman perlu pasang stop keran di setelah otomatis ini setiap instalasi APC. Ketika APC terjadi tidak mau berhenti, teman-teman bisa tutup stop keran yang ada di sini ketika pompanya mati. Tapi ketika keran dibuka pompa nyala lagi, artinya di saluran instalasi yang ke rumah teman-teman ada yang bocor. Seperti itu cara pengetesan buat mencari masalah kebocoran pipa. Ya. Selanjutnya untuk yang masalah komponen elektronik rusak. Nah, ketika alat komponen elektroniknya sudah rusak, maka alatnya harus diganti teman-teman beli baru. Jadi teman-teman pertama cek pipa ada yang bocor enggak. Setelah dicek pipa misalkan ada yang bocor, teman-teman buka instalasinya. Di sini ada yang menghambat enggak di sensor ininya, valve-nya. Nah, setelah dibuka di sini enggak ada yang menghambat, teman-teman cek tombol resetnya macet enggak, akan terus enggak. Nah, itu yang perlu dilakukan. Ketika semuanya normal, ternyata pompa masih tidak mau mati, artinya ada komponen elektronik yang rusak dan itu alatnya harus diganti. Oh iya, satu lagi aja yang kelewat. Untuk masalah pompa tidak mau mati itu bisa juga karena tekanan pompanya terlalu rendah. Jadi pompa tidak bisa mencapai tekanan maksimal yang disetting dari APC ini. Nah, APC ini akan mati ketika tekanan mencapai 2,2 bar. Nah, artinya ketika pompa yang digunakan kecil, tekanannya tidak sampai 3 bar, maka pompa tidak akan mau mati. Nah, kalau seperti itu teman-teman harus besarin pompanya atau tingkatin pompanya menjadi ke pompa yang memiliki tekanan 3 bar atau daya dorong 30 meter. Bisa dilihat dari situ ya. Nah, kemudian problem yang selanjutnya pompa hidup mati. Jadi maksudnya
Ketika kita buka keran, pompa nyala. Kita tutup kerannya, pompa mati. Tapi setelah beberapa menit kemudian, pompa nyala. Terus beberapa menit kemudian pompa mati. Jadi sering hidup mati. Nah, ini sebenarnya masalahnya bisa jadi karena pipa yang bocor, cuman pipa yang bocornya tidak terlalu besar, misal cuma netes. Nah, ini akan mengakibatkan pompa hidup mati. Karena alat ini kan membaca tekanan. Ketika tekanannya 2 bar, dia akan mematikan pompa. Nah, ketika ada yang bocor pipanya, otomatis tekanan di dalam pipa akan menurun secara perlahan. Nah, ketika udah turun banget sampai titik hidupnya si APC ini 1,1 bar, maka dia akan hidup. Nah, hidup, neken lagi, karena keran tidak ada yang dibuka, sampai lagi ke 2,2 bar. Nah, dia akan mematikan pompa lagi. Nah, itu biasanya terjadi kebocoran. Nah, ketika teman-teman tes lagi, misalkan tes lagi ditutup stop keran yang setelah APC ini, ternyata pompa mati normal, artinya kan itu ada kebocoran pipa. Tapi ternyata ketika ditutup pompa masih mati hidup, artinya kemungkinan APC-nya sudah rusak. Nah, ketika sudah rusak, mau nggak mau teman-teman harus menggantinya. Kalau ada yang bocor, teman-teman cari dan harus perbaiki instalasi pipa yang bocornya. Kemudian hal ini juga bisa diakibatkan juga oleh tekanan pompa yang terlalu rendah. Misalkan pompanya pas banget nih, kekuatan tekannya cuma 2 bar atau 2,2 bar. Nah, itu jadi dikit-dikit turun, maka si APC ini juga akan hidup mati. Solusinya ganti pompa yang lebih besar. Nah, untuk problem selanjutnya itu kita pasang automatic pressure control ini. Kemudian pada saat pertama kita pakai, pompa hidup normal, tapi setelah beberapa menit pompa mati. Nah, setelah lama lagi, pompa bisa nyala lagi, kemudian beberapa menit mati lagi. Nah, ini biasanya karena sumber air yang habis dari penampungannya, atau sumber airnya terlalu jauh. Jadi terkadang airnya sampai nih ke pipa yang hisapnya, tapi setelah dihisap beberapa menit airnya habis, pipanya nggak bisa hisap lagi. Nah, jadi si APC akan mematikan pompa karena dibacanya tidak ada air. Karena kan pressure control ini ada sistem dry running protection-nya, mematikan pompa ketika tidak ada air. Nah, kemungkinan itu, atau pipa hisapnya bocor, jadi airnya tidak lancar nih dihisapnya, kayak gitu. Itu akan menyebabkan seperti itu, start normal, tapi setelah beberapa lama pompa mati. Dan tekan tombol reset, nyala lagi, tapi lama mati. Nah, itu yang perlu dicek, kondisi airnya, sumber airnya banyak tidak, kemudian hisap pompanya mampu menghisap enggak ke air yang ada, seperti itu. Kemudian pipanya bocor tidak. Hal-hal itu yang diperbaiki. Ketika pipanya bocor, perbaiki pipanya bocor. Atau memang ya yang terakhir APC-nya, elektroniknya memang sudah rusak, dan itu teman-teman harus mengganti. Oke, demikian sharing atau beberapa cara penanganan problem dari otomatis pressure control atau APC yang pernah dialami di teknisi-teknisi rumah pompa. Semoga teman-teman bisa mengaplikasikannya dan masalah di rumah teman-teman bisa teratasi. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.